Baik adik-adik, kita kembali lagi ke pembahasan soal UN SDMI dengan mata pelajaran matematika. Masih berkaitan dengan satuan ukuran. Untuk satuan ukuran ini, indikator yang selanjutnya sesuai dengan kisi-kisi UN tahun 2016 adalah sebagai berikut. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Baik, kita langsung saja sesuai dengan kisi-kisi UN tahun 2016 ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pak Randy bersepeda motor dari Solo menuju Semarang dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak antara Solo dan Semarang 100 km. Jika Pak Randy berangkat pukul 07.50, pukul berapakah Pak Randy tiba di Semarang? Pilihannya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah pilihannya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Aturan mengerjakannya adalah yang pertama, adik-adik harus hafalkan rumus yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan juga kecepatan. Ya, untuk lebih memudahkan hafalan ini, adik-adik buat notasi seperti ini. Ya, garis seperti ini. Dengan yang paling atas di situ adalah kecepatan, ada titik 2. Kemudian yang kedua adalah waktu dengan sampingnya titik 2 atau pembagian. Kemudian yang terakhir adalah jarak S dengan sampingnya adalah perkalian. Nah, ini nanti memudahkan adik-adik untuk menghafalkan rumus yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Ya, kalau misalkan di soal ini yang ditanyakan adalah pukul berapakah Pak Randy tiba di Semarang, berarti yang ditanya adalah waktu. Kalau yang ditanya waktu, nanti kita tutup waktunya. Ya, kita tutup waktunya sehingga tinggal ada dua pembahasan atau hanya ada tinggal dua istilah, yaitu kecepatan dan juga jarak. Nah, untuk mempermudah, mari kita bahas untuk menghafalkan rumus ini dengan cara mudahnya. Kalau misalkan nanti yang ditanyakan adalah kecepatan, maka adik-adik tutup kecepatannya. Ya, kecepatan dilambangkan dengan V. Tutup kecepatannya, tinggal ada dua, yaitu jarak dan juga waktu. Kemudian adik-adik lihat di samping kecepatan ada tanda titik 2, berarti itu artinya dibagi. Lalu adik-adik ambil dari paling bawah sini, ya, diambil dari yang pertama ini, diambil dari yang paling bawah, yaitu S dan juga T. Maka rumus kecepatan adalah S dibagi, karena di samping kecepatan adalah pembagian, maka dibagi dengan T, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. V sama dengan S per T atau S dibagi T. Lalu di soal ini yang ditanyakan adalah waktu, maka tutup waktunya, tinggal hanya ada kecepatan dan juga jarak. Adik-adik tetap ambil dari bawah, ya. Kemudian dilihat di samping waktu adalah tanda pembagian. Maka rumus untuk mencari waktu adalah S dibagi dengan V. Maka rumusnya tetap T sama dengan, ya, S dibagi dengan V atau kecepatan. Lalu bagaimana jika yang ditanyakan adalah jarak atau S? Jika yang ditanyakan adalah jarak atau S, maka tidak lagi ambil dari bawah, tapi kita untuk yang terakhir untuk perkalian di sini ambillah yang dari atas, sehingga kita tutup S-nya, tinggal hanya ada dua, kecepatan dan waktu, sehingga rumus S atau jarak adalah kita ambil dari atas, S sama dengan V di samping S adalah perkalian, maka kecepatan dikalikan dengan waktu. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah soal-soal yang biasa, ya. Nah, terkadang di dalam soal UN itu ada istilah susul kemudian berpapasan. Bagaimana jika misalkan nanti di soal adik-adik menemukan soalnya itu berbentuk berpapasan atau menyusul?
Maka yang pertama, jika berpapasan kecepatannya dijumlah, itu nanti. Kemudian jika menyusul kecepatannya dikurangi. Nah, ini untuk pembahasan yang nanti. Sebelum ke pembahasan ini, mari kita bahas dulu soal agar adik-adik dapat memahaminya. Baik, kita ke pembahasan soalnya. Nah, kita ke pembahasan soal yang pertama dahulu sebelum kita membahas tentang berpapasan atau menyusul. Ya, Pak Randy bersepeda motor dari Solo menuju Semarang dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak antara Solo dan Semarang 100 km. Jika Pak Randy berangkat pukul 07.50, pukul berapakah Pak Randy tiba di Semarang? Nah, adik-adik buatlah keterangan di bawah ini, diketahui dan sebagainya. Ya, dalam soal itu yang diketahui adalah V atau kecepatannya adalah 40 km per jam. Kemudian S, jaraknya adalah 100 km per jam. Kemudian berangkat, Pak Randy itu berangkatnya pukul 7.50. Kemudian tibanya pukul berapa atau sampai pukul berapa? Maka untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik tetap harus ingat tanda seperti ini, ya. Kecepatan, kemudian waktu, ya. Kemudian adalah jarak atau S. Bagi-bagi, kemudian kali. Nah, setelah adik-adik ingat ini, yang ditanyakan di sini adalah waktu atau pukul, maka T-nya kita tutup, ya. Kita ambil dari yang paling bawah sehingga naik seperti ini. Sehingga rumus T atau waktu itu adalah S, ya. T sama dengan S, di samping T adalah pembagian, S dibagi dengan V. Sehingga kita masukkan ke rumus menjadi S-nya di situ adalah 100 km, maka 100 ya dibagi dengan 40 sama dengan 2,5. Ya, 100 dibagi 40 adalah 2,5. Ini adalah waktu. Nah, karena di sini berangkatnya pukul 07.50, yang ditanyakan adalah tiba di kotanya itu pukul berapa, maka adik-adik jumlah berangkat pukul 07.50. Adik-adik tambahkan 2,5 jam ini menjadi 02 titik, karena ada setengah jam itu adalah 30 menit menjadi 30, ya, bukan 50 ya, tapi 30 karena setengah jam menjadi 08.9.0 menjadi 09.80. Nah, adik-adik lihat di sini adalah 80 menit. Karena dalam 1 jam itu hanya ada 60 menit, maka jika 80 menit itu sudah lebih 20 menit, sehingga 60 adik-adik 80-nya ini kita kurangi 60 menjadi 20. Nah, kemudian 9-nya ini kita tambahkan 1 karena tadi di sini adalah 60, 1 jam itu ada 60 menit, maka kita tambahkan ke sini menjadi 10. 9 ditambah 1 adalah 10, sehingga tiba di kota Semarang adalah 10.20. Jawabannya adalah B. Nah, ini adalah untuk yang soal-soal yang masih mudah. Lalu nanti biasanya itu adalah kita akan bahas jika berpapasan atau juga menyusul. Contoh soalnya adalah sebagai berikut.
Mahmud mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Nabila mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul 08.45 dan berpapasan, ingat di sini adik-adik ada kata-kata berpapasan, di jalan pukul 11.00, maka jarak kota A ke kota B adalah berapa? Ya, kita bahas. Diketahui dulu 75 itu adalah kecepatannya Mahmud, kemudian 45 adalah kecepatannya Nabila. Kemudian berangkatnya pukul 08.45. Kemudian berpapasan di jalan pukul 11.00. Yang ditanya di sini adalah jarak S. Maka tetap adik-adik ingat ini ya, V, kemudian T, kemudian S ya. Bagi-bagi kali. Mohon maaf ya, di sini adalah kali. Nah, jika sudah ya bagi-bagi kali, adik-adik ingat ini. Kemudian ingat, kalau berpapasan seperti yang tadi, maka kecepatannya dijumlah. Kalau berpapasan, kecepatannya dijumlah antara kecepatannya Mahmud dan juga kecepatannya Nabila, kita jumlah. Kalau menyusul ya, itu kecepatannya dikurangi. Karena ini berpapasan, maka kecepatannya dijumlah. Kecepatannya dijumlah antara kecepatannya Mahmud dan juga Nabila, sehingga 75 ditambah dengan 45 kecepatannya menjadi 120. Sudah ketemu kecepatannya 120. Setelah itu berangkatnya pukul 8.45, berpapasan di jalan 11.00. Maka adik-adik ini kita lihat dulu berapa waktunya. Waktunya itu adalah dari jam 8 sampai ke jam 11, itu adalah ada 2 jam ya, 2 jam 15 menit atau 2,15 menit. Setelah itu ketemu waktunya, ini adalah T-nya, dilihat. Setelah itu kita masukkan rumus. Yang ditanya adalah S. Rumus S di sampingnya adalah perkalian. Kita tutup S-nya, kita ambil yang dari paling atas, sehingga S sama dengan V dikalikan dengan T. Sampingnya S adalah perkalian, sama dengan 120 dikalikan dengan 2,15. Ya, adik-adik hitung berapa. Setelah saya hitung ya, menjadi 258 kilo. Jawabannya adalah B. Ya, begitu adik-adik cara mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan juga kecepatan. Yang penting di sini adik-adik tetap ingat-ingat rumus ini ya, rumus kecepatan, jarak, dan juga waktu. Kemudian adik-adik harus ingat ini juga, jika berpapasan maka kecepatannya dijumlah, jika menyusul kecepatannya dikurangi. Itu kunci adik-adik supaya bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan juga kecepatan. Ya, semoga tutorial ini dapat membantu adik-adik dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Nanti kita akan membahas lagi soal-soal untuk indikator yang selanjutnya sesuai dengan kisi-kisi tahun 2016. Demikian, semoga dapat bermanfaat dan juga membantu rekan-rekan semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.